Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan sehat, serta teruslah penuh semangat ya. Dan biarlah hidup kita selalu bersandar hanya kepada Tuhan saja. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja, menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan dapat kita terima dengan baik, dan kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik juga di dalam kehidupan ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru, dan kami percaya hari ini akan menjadi hari yang baik, yang penuh berkat bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari lalu, dan kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah hari-hari hidup kami selalu di dalam genggaman kasih Tuhan. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik, dan kuatkan dan serta mampukan kami juga untuk dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Senin 9 Oktober 2023, tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Madok mauliate mahamu siala saluhutna, ai ido dipangido di bata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita mengucap syukur? Mengapa saudara mengucap syukur? Dan saya juga bertanya kepada diri sendiri, mengapa saya mengucap syukur? Mungkin secara umum kita memahami mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita mendapatkan sukacita, ketika kita diberikan apa yang kita pinta. Anak misalnya bagi keluarga yang sudah lama tidak mendapatkan keturunan, cucu, pasangan hidup, kekasih bagi seorang pemuda atau pemudi ya, atau kenaikan pangkat, kenaikan gaji, masih banyak lagi hal-hal yang kita anggap sesuatu hal yang patut kita syukuri di dalam hidup. Apakah anak-anak Tuhan mensyukuri atau bersyukur kepada Tuhan atas apa yang dia dapatkan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita berorientasi dengan apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki untuk membuat kita bersyukur kepada Tuhan, maka di saat sisi yang lain, di situasi tertentu yang lain, kita tidak akan mengucap syukur. Tentu, kita tidak bisa melakukan apa yang dikatakan di dalam perikop ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti kalau di dalam segala hal, bukan hanya di dalam hal-hal kebaikan saja. Bukan hanya ketika dapat berkat-berkat saja, tetapi justru sebaliknya. Di dalam hal ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang tertekan, ketika kita sedang menderita, sedang rugi, sedang gagal, sedang tidak mendapatkan apa-apa, di sana pun kita harus mampu untuk mengucap syukur. Lalu, mengapa kita mengucap syukur? Apa yang harus kita syukuri di dalam hidup ini? Apakah ada di antara kita yang bersyukur ketika kita celaka? Apakah ada di antara kita yang melakukan syukuran ketika anaknya terjerat atau tertangkap polisi lalu dipenjara? Saya rasa tidak ya.
Berarti ternyata kita mengucap syukur bukan karena apa yang kita dapatkan, bukan apa yang kita alami, tetapi kita mengucap syukur karena Allah Sang Pemberi. Kita mengucap syukur karena Allah yang mengizinkan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, fokus kita sekarang bukan terhadap apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, tetapi fokus kita adalah kepada Dia, Sang Sumber rahmat, sumber sukacita, sumber berkat, sumber segala sesuatu yang kita alami, sumber segala sesuatu yang kita miliki di bumi ini. Amin. Jika kita fokus kepada Dia, Sang Sumber berkat, sumber segalanya itu, maka dalam segala situasi apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, kita mampu mengucap syukur, dan di dalam syukur kepada Tuhan, kita akan berbahagia. Saudara, orang sakit, jika doanya belum dijawab, dia harus mampu mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhan masih beri kesempatan untuk hidup, dan Tuhan masih beri kesempatan untuk dapat menanggung beban. Jika seseorang masih gagal, kita mengucap syukur. Karena di dalam kegagalan, Tuhan punya rencana yang lebih besar. Tuhan sedang memberikan atau sedang mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Amin. Hanya orang-orang yang bersyukurlah yang dapat melihat hal itu. Tetapi jika fokus kita hanya kepada kesenangan, kepada berkat-berkat, maka ketika kita sedang susah, ketika kita sedang di dalam masalah, ketika kita sedang di dalam keterpurukan, di dalam penderitaan, maka tidak ada satupun yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan dorongan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan jika kita tidak bersyukur kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu saudara-saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam susah senangmu, dalam sehat sakitmu, di dalam untung rugimu. Percayalah, di dalam itu semua ada Tuhan, ada Roh yang bekerja, ada Roh Tuhan yang melindungi, yang menyertai, dan akan terus memberkati kehidupan anak-anaknya. Dan di dalam rasa syukur itulah penyertaan Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan semangat setiap hari bagi mereka yang percaya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi hukum mengucap syukur adalah wajib dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Karena Tuhan mau dan Tuhan senang bagi mereka yang terus bersyukur di dalam hidupnya. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami untuk terus bersyukur kepadamu di dalam segala hal peristiwa hidup kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami sedang sedih, ketika kami sedang kecewa, bahkan ketika kami sedang gagal, marah, kami sulit untuk berterima kasih. Kami sulit untuk bersyukur. Tetapi di dalam firman-Mu hari ini, kami mau bahagia. Kami mau menikmati hidup ini dengan sukacita. Oleh karena itu, mampukan kami untuk terus bersyukur. Kami percaya segala peristiwa datang silih berganti dalam hidup kami, dan kami percaya di dalam semua peristiwa itu ada rencana Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami di dalam segala pekerjaan kami. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang bergumul. Biarlah pertolongan-Mu selalu ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini dan untuk selamanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.